Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi di tema 7, yaitu muatan pelajaran IPS Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, IPS KD 3.2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Yuk, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada beberapa aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah produksi, distribusi, lalu yang terakhir adalah konsumsi. Ada beberapa aktivitas ekonomi di berbagai bidang, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena banyaknya gunung berapi. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah, yaitu membutuhkan banyak air seperti sawah irigasi dan sawah lebak. Sedangkan pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, contohnya seperti tegalan atau perkebunan. Aktivitas ekonomi yang kedua yaitu di bidang peternakan. Ada 3 jenis peternakan. Yang pertama adalah unggas, yang kedua hewan kecil, dan yang ketiga hewan besar. Untuk peternakan unggas, contohnya ayam, pitik, burung, dan angsa. Untuk peternakan hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar terdiri dari sapi, kerbau, dan kuda. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan, ada perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Tetapi ada juga perikanan budidaya yang dilakukan di darat atau di perairan payau seperti kolam, sungai, sawah yang disebut dengan mina padi atau pada waduk atau berupa bendungan dan danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, nila, dan mujahir. Sedangkan budidaya ikan perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Aktivitas ekonomi berikutnya yaitu di bidang kehutanan. Hutan memberikan manfaat yang sangat besar kepada manusia. Namun, jangan sampai manusia tidak menjaganya. Ada beberapa cara menjaga kelestarian hutan, di antaranya melakukan tebang pilih dan penghijauan atau reboisasi. Hutan memberikan manfaat ekonomis bagi manusia, di antaranya sebagai penghasil kayu, sebagai penyimpan cadangan air tanah, tempat hidup habitat flora dan fauna, dan juga bisa digunakan sebagai tempat wisata. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan dibagi menjadi 2, yaitu migas, minyak dan gas, dan non-migas. Contohnya emas, perak, tembaga, batu bara, nikel, aluminium, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi berikutnya yaitu di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam.
Di Indonesia sangat banyak sekali industri. Contohnya, industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Salah satu aktivitas ekonomi berikutnya yaitu di bidang perdagangan. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, ataupun barang industri. Seperti menjadi sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa 99 pintu rizki akan terbuka melalui berdagang. Kegiatan perdagangan antar negara dikenal dengan sebutan ekspor dan impor. Aktivitas ekonomi yang terakhir yaitu di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan lain sebagainya. Di Indonesia banyak sekali jasa yang ditawarkan, terutama jasa pariwisata. Hal ini bisa memunculkan sektor-sektor perdagangan yang lain. Salah satu contohnya adalah YouTuber. Mereka memberikan jasa di berbagai bidang, misalnya di bidang pariwisata. Mereka memberikan iklan tempat-tempat wisata yang bagus, fenomenal, bahkan viral. Nah, itulah tadi beberapa keragaman ekonomi di Indonesia. Kegiatan berikutnya adalah menyimak keragaman budaya di Indonesia. Silahkan anak-anak menyimak beberapa lagu berikut ini, lalu silahkan videokan dan kirim ke ustadzah masing-masing. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga anak-anak bisa dengan baik mengerjakan tugas-tugas selama belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.